Mana siapa? Juri satu lagi. Satu nih. TV. Saja. Ada halaman apa? Kemudian biar acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dapat berhadir di acara penutupan dan penerimaan hadiah pengumuman di acara MTQ Bulan Cengker Muhammadiyah Kota Sibolga yang telah kita laksanakan selama 2 hari ini, mulai dari hari Jumat dan hari Sabtu. Dan tanpa pula kita berikan salam salawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita pada saat ini masih menimai dan mengikuti dengan apa yang telah disampaikan beliau hingga akhir hayat kita nantinya. Yang saya hormati di sini Bapak Direktur, Ketua dari Panitia, Ketua Majelis dan jajarannya beserta para rukat Dewan Juri. Di sini kami mengucapkan terima kasih yang mana telah selesai tugas. Di sini saya sebagai protokol akan menyampaikan beberapa tata cara kegiatan renovasi ini yang mana pada hari ini acara kita akan kita lanjutkan hingga sampai ke pembagian hadiah ini. Yang pertama adalah protokol oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Waliul Hamdi. Yang ketiga, upacara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang selanjutnya Mak Muhammadiyah. Kata sambutan dari Direktur Keuangan Center Muhammadiyah. Yang selanjutnya rekomendasi Dewan Juri. Yang ketiga, sambutan Ketua Majelis sekaligus penutup pembagian hadiah. Dan yang kedua, mari kita lanjutkan dengan pembayaran air putih yang dibacakan oleh Waliul Hamdi. Kepada ananda kami persilahkan. Enggak, itu pakai itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم الحمد لله رب العالمين Terima kasih kepada Nabi kami Wali Hamdi. Masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu upacara nasional untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Muhammadiyah. Kepada seluruh hadirin kami yang berada di sini, kami harapkan untuk semuanya berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Satu.
2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hidup rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sang surya telah bersinar. 1, 2, 3, ya. Sang surya telah bersinar, syahadat dua meningkat, warnanya hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Nabiku Muhammad, junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Dirimu mayat cerah kemewahan, mengusir kaum hitam, membuka kaum muslimin, tinggalkan keraguan, lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi, samina wa'ata'na. Ya Allah, Tuhan Nabiku Muhammad, junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ya, terima kasih kepada seluruh hadirin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Yang pertama kata sambutan dari Direktur Quran Center Muhammadiyah kepada Ustaz kami di
dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami muliakan serta peserta adik-adik kami yang kami cintai, terkhusus juga para pimpinan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini pada penutupan musabaqah tilawatil Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun tadi mungkin ada hujan dengan volume yang berbeda di tempat yang berbeda mungkin, namun hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan atau melanjutkan kegiatan penutupan ini dengan lancar. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita acara ini diberkahi dan disukseskan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mungkin adik-adik sekalian udah gak sabar menantikan hal yang dinanti-nanti, yakni pembacaan juara ataupun pemenang lomba atas kegiatan musabaqah tilawatil Quran, baik tahfidz, tilawah maupun fildajil. Baik, untuk sebelum itu adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita sebentar sejenak saling sharing sekaligus merangkap daripada kata sambutan yang diamanahkan kepada kami. Mungkin Quran Center ini baru berjalan, Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga baru berumur sebiji jagung, tidak sampai 1 tahun, hanya setengah tahun kurang dan lebih. Tetapi hari ini kita bersyukur, khususnya panitia juga, bagaimana kita berusaha menghadirkan wadah untuk para adik-adik kami sekalian, bagaimana mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Namun hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwasanya apa yang kami lakukan ini bukanlah murni kompetisi, turnamen ataupun perebutan piala. Bukan seperti ketika main bola ya kan, kalau yang kalah gugur pulang kampung ya kan. Nah, kalau ini enggak, ini adalah ajang bagaimana kita untuk belajar, memperbaiki diri, introspeksi diri. Nah, adik-adik mungkin kami boleh sedikit sharing. Ketika kami belajar di pondok pesantren Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur Ponorogo, ketika kami makan ataupun setiap hari kami makan di sana, ditempellah di dinding ruangan makan itu yang disampaikan oleh Kiai Gontor. Apa tertulis di foto itu? Katanya di situ, ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Nah, dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan, kita tarik apa yang sesuai dengan yang kita kegiatan pada kesempatan ini, bahwasanya lomba untuk belajar bukan belajar untuk lomba. Nah, yang kami perlu tekankan di sini adik-adik kami sekalian, bahwasanya kita belajar itu ataupun menghafal Al-Quran itu ataupun belajar tilawah, bagaimana memperbagus bacaan kita, memperindah bacaan kita, dan juga belajar fildajil, bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang lain, itu bukan untuk murni
murni, tujuan utama adalah untuk mengikuti lomba, untuk mengalahkan orang lain, untuk mendapatkan hadiah. Jadi kenapa ada di situ piala-piala, ada hadiah-hadiah juga nantinya insya Allah? Itu hanyalah bonus saja, bonus saja. Tetapi tetap tadi tujuan kita adalah untuk belajar. Coba kita baca tema yang ada di sini, membangun generasi, menyiapkan kader pejuang Quran. Nah, semua peserta-peserta ini adalah pejuang. Mulai dari belajar tahfiz dan juga tilawah, semua yang tampil tadi adalah pejuang. Walaupun mungkin pas tampil gak ada membaca satu patah kata pun, ataupun tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun, tetapi ketika telah tampil di depan, maka dia adalah termasuk pejuang Quran. Nah, pejuang itu tidak ada namanya kata gagal. Setiap pejuang tidak ada gagal. Yang gagal adalah orang yang berhenti untuk berjuang. Nah, adik-adik kami yang kami cintai, maka kegiatan kita ini untuk belajar. Pertama, kita belajar bersilaturahmi. Kita bertemu dengan teman-teman baru, di mana mereka adalah pejuang juga. Artinya kita tidak sendiri berjuang. Masih ada kawan-kawan kita yang banyak. Ada lomba tahfiz, pesertanya 55 orang. Ada peserta jildajil, pesertanya kurang lebih 50 orang. Dan juga ada peserta tilawah yang pesertanya berkisar 40 orang. Jadi sekitar 150 orang kita sudah berjuang di 2 hari ini. Nah, oleh karena itu, siapapun nanti yang menang ataupun beruntung dia untuk mendapatkan hadiah yang lebih dan bonus yang lebih daripada kawannya, mungkin adalah rezekinya masing-masing. Ada kawan kita yang sudah mengikuti kompetisi, tapi bukan tingkat MTQ, mungkin tingkat sekolah. Dia sudah menjuarai satu, mungkin mengalahkan daripada juara MTQ itu sendiri, walaupun dia belum pernah MTQ. Tetapi mungkin di pertandingan kali ini Allah belum memberi dia rezeki. Allah lupakan hafalannya. Inilah menunjukkan bagaimana kekuasaan Al-Quran itu, bahwasanya hafalan kita itu bukan milik kita. Hafalan kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama kita, kata guru-guru kita, kalau kita lupa, bukan kita katakan ya lupa aku ya, tetapi aku dilupakan oleh Allah. Nah, penutup mungkin ada perkataan Imam Malik. Nanti bisa mungkin dilihat yang mau mencek. Yang mau mencek, Ustaz dulu pesantren ada gantungan kuncinya. Saya bacakan ya. Apapun yang dilakukan karena Allah, niscaya akan berkekalan dan berkelanjutan. Sementara apapun yang dilakukan untuk selain Allah akan terputus dan sirna. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, oleh karena itu, mari kita luruskan niat kita mulai dari sekarang. Kita belajar memperbaiki niat kita. Bagaimana apa yang kita usahakan, hafalan yang kita perjuangkan, ataupun bacaan yang kita baguskan, ataupun materi-materi yang kita hafal, agar bisa kita pergunakan, kita kembangkan dan berjuang di jalan Quran, menyampaikan nilai-nilai Islam ke seluruh dunia. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih juga kami mohon maaf khususnya dalam pelaksanaan ini. Banyaknya kesilapan, kealpaan kami dari mulai kegiatan di pertengahan ataupun di akhir kegiatan. Mohon maaf, pinta kami kepada Bapak dan Ibu khususnya sebagai koordinator daripada peserta. Maklumlah kami ini seperti kalau Ibu tahu Siti Herman, belajar mobil. Ada di sini kami tulisannya
sedang belajar. Jadi kami ini yang masih muda-muda masih belajar. Panitia ini muda-muda semua, ketua panitia, sekretaris, bendahara, muda-muda semua. Jadi kami masih belajar. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat menciptakan kegiatan yang lebih semarak lagi dan lebih sportif ataupun lebih baik lagi, sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Direktur Quran dan Dakwah Muhammadiyah. Masuklah kita serahkan sambutan selanjutnya rekomendasi dari salah satu Dewan Juri. Kepada Ustaz Dewan Juri kami persilakan. Ya, satu lagi nih. Datang, Ustaz aja. Awal sambutan. Rekomendasi tentang apa kegiatan ini, apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang kami hormati para ulama, ustaz-ustaz, guru-guru, yang kami hormati kepada segenap panitia yang ikut berpartisipasi, mengerahkan tenaganya, meluangkan waktunya dalam rangka melaksanakan musyawarah tilawatul Quran yang perdana. Mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini kegiatan yang dipandang nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada Dewan Juri, yang kami hormati kepada adik-adik kami yang ikut berpartisipasi menampilkan kreativitasnya dalam berpidato, kreativitasnya dalam menampilkan indahnya dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan adik-adik kita nantinya menjadi generasi emas. Seperti kata Pak Prabowo, 2045 adalah Indonesia emas. Jadi di antara ciri-cirinya seperti ini. Cara-cara seperti ini, acara-acara seperti ini adalah acara-acara proses mendidik generasi kita ke depannya menjadi generasi emas. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita limpahan nikmat karunia, kesehatan, kemudahan waktu, kelonggaran waktu, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Kemudian marilah kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita, pimpinan kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada Ustaz. Saya kurang kenal Ustaz. Selamat datang kepada Ustaz kami yang telah meluangkan waktunya untuk menghadirkan mensukseskan acara seperti ini. Anak-anak kami, ibu-ibu kami, abang-abang kami, teman-teman kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan podium saya. Karena aslinya tadi ceritanya jurinya bukan saya aslinya. Jadi juri cadangan Ban Serap. Namanya Ban Serap itu ya tidak sesuai apa yang diharapkan. Kalau ada yang aslinya ya mungkin saya tercampakkan. Tapi karena tiba-tiba ada yang mengundang kita, ya kita coba aja. Bismillah. Alhamdulillah, ternyata tadi kita menyaksikan, menilai beberapa anak-anak didik kita yang berpartisipasi menampilkan keahliannya dalam membaca Al-Quran. Ya, kesimpulannya pelajarannya banyak sekali. Pertama kali pelajarannya adalah ternyata anak-anak untuk keahlian dalam membaca Al-Quran ini sangat bisa dikatakan langka. Kenapa seperti itu? Pernah saya dengar para ahli penelitian, tapi khusus di bidang membaca Al-Quran. Ternyata di dalam Indonesia ini, negara Indonesia ini, di antara seluruh orang Islam yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa, bukan ahli, bukan menghafal, yang bisa membaca Al-Quran, ternyata tidak sampai 70%. Dalam arti kata masih banyak 30% itu yang buta huruf hijaiyah. Dan di antara 70% itu yang kurang itu, yang bisa membaca Al-Quran disaring lagi, diseleksi lagi, yaitu yang lancar dalam membaca Al-Quran. Ternyata yang lancar dalam membaca Al-Quran itu tidak sampai 50%. Itu pun 50% itu rata-rata anak-anak, ya kan anak kita. Selebihnya kebanyakan rata-rata daripada orang tua umur 40 ke atas itu sudah bisa membaca Al-Quran, tapi sudah terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Kemudian di antara 50% orang yang lancar dalam membaca Al-Quran disaring lagi menuju seleksi orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Orang ahli itu maksudnya apa? Tajwidnya benar, bacaannya benar. Kemudian yang ketiga, suaranya enak dengar. Jadi ahli dalam membaca Al-Quran itu yang pertama kali Bu ya, Pak, bukan suaranya. Suara itu nomor 3. Yang pertama kali penilaian apa? Tajwid. Yang kedua adalah kefasihan. Tajwid itu panjang pendeknya, kemudian kefasahannya yaitu fasih, mengucapkan huruf hijaiyah. Antara hamzah, a dan ain, itu jelas. Itu namanya fasih. Kemudian penilaian yang ketiga adalah mengenai lantunan irama dalam membaca Al-Quran. Jadi seperti tadi kita nilai, ada beberapa orang yang nilainya sama, khususnya juara 1 dan 2, nilainya sama. Maka yang dinilai adalah tajwidnya. Kalau tajwidnya siapa yang benar, itu yang unggul. Bukan yang dinilai iramanya, enggak, tapi yang dinilai adalah tajwidnya dalam membaca Al-Quran.
Jadi adik-adik kami, ibu-ibu kami, bapak-bapak yang dimuliakan, dan dari sekian persen sedikit itu tadi disaring lagi, yaitu orang yang hafal dalam membaca Al-Quran. Orang yang hafal dalam membaca Al-Quran di luar kepala. Bahkan ada yang mengatakan itu tidak sampai 10% dari orang Islam yang ada di Indonesia ini. Tidak sampai 10%. Hafal itu apa? Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia hafal dalam membaca Al-Quran. Kemudian di antara hafal yang membaca Al-Quran, kemudian disaring lagi. Siapa? Puncaknya siapa? Kami bisa menjawab. Yaitu orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang lancar dalam membaca Al-Quran, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, orang yang penghafal Al-Quran. Di atasnya lagi apa? Orang yang penghafal Al-Quran, hafiz Quran mutqin. Yaitu hafiz Qurannya itu, hafal Qurannya itu hafal seperti surat Al-Fatihah. Dia tahu mana ayat Al-Imran, tahu dia. Sudah digambar otaknya. Itu namanya hafiz Quran yang mutqin. Di antara buktinya apa? Contoh panitia kita hafiz Quran mutqin, maka dites, Ustaz, juz 5 lembar kedua apa? Bisa dia membaca. Itu baru namanya mungkin. Kenapa, Bu? Banyak orang yang hafal Quran, tetapi sangat langka orang yang hafal Quran, tetapi dan lancar mungkin dalam menghafal Quran. Itu namanya hafal Al-Quran yang mungkin. Kemudian di atasnya lagi, hafiz Quran yang lancar mungkin, ngeses, lancar melotot dan menghafal dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Itulah puncak. Maka Bu, penghafal Quran itu adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi-isi. Itu namanya hafal Quran. Dan mudah-mudahan adik kita yang menampilkan keahliannya tadi mudah-mudahan menjadi hafiz Al-Quran. Bukan hanya hafiz Al-Quran saja, tetapi hafiz Al-Quran yang mutqin dan bisa mengamalkan isi-isi dalam Al-Quran itu sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pesannya dari saya sendiri, ya tidak banyak yang saya sampaikan. Di antaranya adalah ya diistiqomahkan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun kegiatan seperti ini kegiatan capek, terutama khususnya panitia, tidak mudah mengadakan acara seperti ini, khususnya perdana. Saya lihat dari tata cara programnya, tata cara penyusunan programnya, pelaksanaannya, jadwalnya itu sepertinya masih permulaan, tapi nggak apa-apa. Tapi lama-lama terbiasa. Ya pesannya, terutama ibu-ibu yang ambil anaknya dalam musabaqah tilawatul Quran, biasanya kemampuan hafiz itu Bu ya, biasanya pengajian itu biasanya ketika di awal-awal itu ramai, tapi ketika di akhir-akhir itu sudah paling berapa orang aja yang hadir. Jadi kalau bisa terus sampai hari kiamat berkesinambungan, acara seperti ini tetap ramai. Jadi alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz sebagai juri yang telah menyaksikan kegiatan ini. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Majelis Cabang Muhammadiyah Sibolga Selatan. Kepada ketua kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat. Di tengah turunnya rahmat masih diperkenankan untuk berkumpul bersilaturahmi. Selawat dan salam selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang selalu mendapat petunjuk, mendapat hidayah kelak di hari sampai hari akhir hayat. Yang kami hormati ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Sibolga Selatan. Yang kami hormati yang paling tinggi di kami pimpinan daerah, di bawah pimpinan daerah, pimpinan cabang, Bapak Ketua Cabang ini. Nah, udah pakai ini. Baik, tamu sekalian, kawan-kawan panitia yang super sekali, yang sangat tidak bisa diucapkan. Hebat. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan panitia selama beberapa hari ini, mulai dari persiapan sampai dari malam. Setiap malam pulang jam 3 subuh, jam 3 mereka baru menyelesaikan tugasnya, merekam semua. Aplaus untuk kawan-kawan panitia. Allah yang mungkin akan membalas semua ini. Kalau dinilai dengan rupiah, kami tidak akan sanggup. Kami dari majelis tak akan sanggup. Terima kasih kepada Direktur Quran Center, kawan-kawan pengurus Quran Center atas apa yang dilakukan pada hari ini, sehingga inilah puncaknya. Kami dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Sibolga Selatan pada kesempatan kali ini hanya ingin mengatakan kegiatan ini bukan sebagai ajang kompetisi seperti yang disampaikan Direktur tadi, tapi sebagai ajang muhasabah bagi kita semua untuk mengetahui sejauh mana kelemahan kita, bukan mengetahui sejauh mana kekuatan kita. Makanya mohon maaf, izin kepada ayah dan bunda kami, adik-adik kami, pada saat pengumuman juara nanti, kami tidak akan menyebutkan asal sekolahnya dari mana. Ya mohon maaf, karena kami menganggap ini bukan ajang kompetisi tapi ajang muhasabah untuk menilai, untuk saling menilai. Ternyata kami kelemahannya di sini, ternyata kami kelemahannya di sini, untuk memperbaiki kembali. Mohon maaf juga apabila dalam pelaksanaan ada yang masih belum pas. Insya Allah berdoa kita bersama ini menjadi agenda rutin, ini menjadi satu kegiatan kalender rutin dari Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga. Ini merupakan puncak antitesa dari berita-berita miring tentang kenakalan remaja dan kenakalan anak-anak yang selalu menghiasi beranda media sosial ayah dan bunda serta adik kami. Kita sering melihat di satu sisi di setiap media sosial kenakalan remaja lebih mendominasi daripada hal-hal yang positif seperti ini. Tapi ternyata tidak. Masih ada segelintir, masih ada pihak-pihak yang mau berkenan, yang mau menyisihkan waktunya membuat, melatih adik-adik. Ini merupakan apresiasi untuk kita semua. Semoga seperti yang disampaikan di Juri tadi, istiqomah. Ini yang paling penting. Hari ini kita banyak melihat realita yang ada di Kota Sibolga. Kalau ayamnya tak pulang maghrib dia bingung. Tapi kalau anak gadisnya masih nongkrong di Simpang 5, masih nongkrong di Pasar Baru jam 1 malam, dia nggak akan hilang. Pada saat anaknya ditanya, si anak akan bertanya, tidak ada membawa sendok mama, kata. Semoga ini tidak terjadi di sini. Mari bersama-sama kita menjaga keluarga kita, karena ya kata Allah, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita dulu dan keluarga kita, bukan orang lain. Jadi di sini kami, adik-adik kami, seperti yang disampaikan tadi, lomba untuk belajar, bukan belajar untuk berlomba ya. Intinya motivasi. Siapapun yang akan jadi pemenang, itu rezeki dia, itu kemampuan dia. Kami sudah sampaikan dari awal, pihak Quran Center tidak ada satupun yang menjadi dewan juri. Walaupun Direktur Quran Center kami merupakan seorang hafiz 30 juz.
salah seorang guru kami merupakan jutawan tilawah tingkat provinsi tingkat kota. Tapi kami tidak menurunkan, bahkan dari ayahanda kami pimpinan cabang sendiri tidak kami libatkan menjadi dewan juri. Jadi apapun hasilnya, ini merupakan hasil insya Allah, wallahi, ini merupakan mutlak keputusan dewan juri. Ya, demikian. Terima kasih khususnya kepada ayahanda kami, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Sibolga Selatan yang selalu support dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Muhammadiyah sebagai gerakan perubahan, Muhammadiyah sebagai satu wujud gerakan yang akan membawa umat melawan kemungkaran yang ada di muka bumi. Demikian saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan seluruh panitia Mas Dedi yang sudah memberikan tempatnya 24 jam sebagai base camp pelaksanaan kegiatan ini. Demikian saja. Nasorullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Majelis dan Cabang Sekolah Selatan. Sekolah kita selanjutnya atas sambutan dari ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Sibolga Selatan. Kepada ayahanda sekaligus penutup yang kepada ayahanda kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus penutup. Menutup acara. Iya. Kegiatan Pak. Iya. Bikin menutup acara. Enggak, kelihatan. Bawa pulang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, tetap tidak bosan-bosan selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang penuh rahmat ini, mulai dari sore hujan. Hujan adalah rahmat. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu untuk hadir di Aula Sakinah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sibolga Selatan Masjid Taqwa Sibolga Selatan ini dalam rangka acara penutupan MTQ Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga. Dengan rahmat Allah itu dan keikhlasan hati kita masing-masing untuk berjihad datang ke masjid kita ini pada malam hari ini, insya Allah kita yang hadir di sini semua ahli syurga. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ramai yang datang, alhamdulillah. Cuma bapak-bapak diundang di PDM. Undang Pak. Oh diundang. Ada datang dari PDM. Hujan Pak, Hujan. Oh hujan. Ya, hujan rahmat itu. Dari PCM nggak ada juga nampak. Dari PRN ranting ada? Nggak ada juga. PDA diundang. Ada yang hadir dari PDA? Nggak ada. Dari PCA ada? PCA Sibolga Selatan ada. Munak-munak juga itu. Dari PRA Sibolga Selatan ada diundang? Oh ada.
Oh ada. Oh iya. Jangan Mas. Ibu guru. Baiklah. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah masih ada yang datang. Ya. Kita syukuri aja. Ya masih ada yang datang. Ya, insya Allah yang datang ahli surga. Amin. Baiklah Bapak Ibu, beginilah pergerakan di Muhammadiyah. Masih bisa dibaca yang di belakang saya ini 3 wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba Garim, baca dulu nomor 1 apa Garim? Yang pertama, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Iya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkan Muhammadiyah kepada kita. Nomor 2 apa Garim? Kedua, hidupilah Muhammadiyah. Jangan menjadi kehidupan dalam Muhammadiyah. Iya, hidupilah Muhammadiyah itu jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Tapi kalau bekerja untuk Muhammadiyah boleh, ya digaji bisa. Tapi jangan mencari-cari kehidupan di Muhammadiyah. Tetapi yang disuruh adalah hidupkanlah Muhammadiyah. Nomor 3 apa Garim? Kalau nggak terbaca geser sini Garim, biar bisa terbaca. Nah ini Garim masjid kita ini. Iya. Yang ketiga, Iya. menjadi apa saja kembalilah ke Muhammadiyah. Iya, menjadi. Terima kasih Garim ya. Menjadi apa saja kembalilah ke Muhammadiyah. Mau jadi guru Muhammadiyah. Walaupun nggak ngajar di Muhammadiyah, kalau memang dia kader Muhammadiyah, jadi guru, ya bersikaplah sebagai gurunya Muhammadiyah. Menjadi pedagang, balik ke Muhammadiyah, pedagang yang bermuhammadiyah. Mau jadi apa lagi? Direktur bermuhammadiyah. Mau jadi wali kota, ya wali kota yang bermuhammadiyah. Jadi bupati yang bermuhammadiyah. Jadi menteri yang bermuhammadiyah. Jadi Garim yang bermuhammadiyah. Apa saja profesi kita, kembalilah ke Muhammadiyah. Itu baru kader namanya. Ya, jadi ini 1 abad lebih yang lalu pendiri kita Ayahanda Kiai Haji Ahmad Dahlan inilah menitipkan kepada kita 3 wasiat ini ya. Ini harus kita pelihara dan harus kita jalankan. Baik, itu sudah pembukaan. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana MTQ Quran Center kita ini yang dikomandoi oleh siapa ketuanya? Ya, Ustadz Yasir. Dan di bawah kendali dari Majelis Pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sibolga Selatan. Mudah-mudahan kerja keras saudara-saudara itu ya yang sangat kita harapkan adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kerja keras dan baru pertama Ustadz tadi menyampaikan kerja yang baru dilihatnya baru kerja pertama, tapi alhamdulillah sudah bagus ya, walaupun masih banyak kekurangan. Bapak selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Sibolga Selatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua, kepada panitia dan kepada majelis pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan di tahun depan ini bisa kita laksanakan lagi. Amin ya rabbal alamin. Bukan sekedar ajang lomba-lomba begitu saja. Dan kepada anak-anak bapak yang bapak saya ini, lomba bukan hanya sekedar mau menjadi pemenang. Kalau meraih piala itu gampangnya itu. Berlatih terus, insya Allah bisa juara 1. Tetapi yang paling penting apalagi musabaqah tilawatil Quran, baik membacanya, baik memahaminya, dan kemudian akan melantunkan dengan tilawah. Ya semua itu tujuannya adalah
untuk mengkader anak-anak semua menjadi generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Gak cukup sampai di lomba-lomba ini saja. Ya, bagi yang juara, Bapak ucapkan selamat. Jangan sekedar juara, tapi lebih tingkatkan lagi. Kalau yang sudah juara 1 misalnya, pertahankan dan tingkatkan. Bagi yang masih di bawah juara 1, tingkatkan lagi bacaannya, hafalannya dan sebagainya. Al-Quran itu pedoman hidup kita. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai obat, segala macam obat. Al-Quran itu adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita mengaku orang yang beriman, pedoman kita adalah Al-Quran. Sehingga generasi Al-Quran yang akan datang kepada anak-anak kami yang kami cintai, yang kami sayangi, mudah-mudahan kalian bisa menjadi generasi penerus Islam, generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Ya, kalau kami mungkin sudah maghrib ini, ya, kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu Asia banyak yang sudah umurnya maghrib, sebentar lagi isya, gak bisa sampai subuh lagi. Ya, jadi kami titipkan ya pada anak-anak kami ya sebagai generasi Al-Quran di masa-masa yang akan datang. Insya Allah dengan event acara musabaqah ini dapatlah membimbing anak-anak sekalian nanti untuk menjadi generasi yang takwa, yang menguasai Al-Quran, memahami Al-Quran, dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kita semua, anak-anak dan Bapak Ibu yang berhadir. Selamat bagi yang juara, bagi yang belum juara juga selamat, ya. Gak dapat piala, tapi dapat pahala, ya. Gak dapat piala, tapi dapat pahala. Dan pahala itu lebih tinggi nilainya daripada piala. Yakinlah anak-anak, ya. Jadi pahala di sisi Allah, membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran, mengartikan, menafsirkan, memahami, apalagi yang paling tinggi adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Baiklah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara musabaqah tilawatil Quran Center Muhammadiyah Sibolga dengan resmi Bapak tutup pada malam hari ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa rahmatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayahanda kami Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sibolga Selatan. Acara selanjutnya pembagian hadiah kami silakan kepada Dewan Juri. Adik, silakan. Menyampaikan tujuan. Ya, kepada Ustaz Direktur Pranata kami persilakan. Ya, kepada Direktur kami Ustaz Yasir, kami persilakan untuk mengumumkan para pemenang-pemenang yang mengikuti selama 2 hari berturut-turut, baik itu tahfidz, tilawah dan qiraat. Kepada Direktur kami persilakan. Surat keputusan Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga nomor 001
strip 2 garis miring cap strip DJ garis miring MTQ strip ICMKS garis miring 2025 tentang penetapan juara cabang tilawah musabaqah tilawatul Quran Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga tahun 2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan juara tilawah musabaqah tilawatul Quran Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga antar madrasah TPI Kota Sibolga. Yang kedua, kepada para juara 1, 2 dan 3 akan diberikan piala, sertifikat dan uang pembinaan, dan juara harapan 1, 2 dan 3 akan diberikan sertifikat dan uang pembinaan. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hasil musabaqah tilawatul Quran Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga tahun 2025 kategori tilawah. Juara harapan 3 jatuh kepada NPP 05 dengan nilai 82. Harapan 2 jatuh kepada NPP 09 dengan nilai 83. Harapan 1 jatuh kepada NPP 44 dengan nilai 84. Juara 3 jatuh kepada NPP 38 dengan nilai 85,5. Juara 2 jatuh kepada NPP 29 dengan nilai 86. Juara 1 jatuh kepada NPP 14 dengan nilai 88,5. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 22 Februari 2020. Ditandatangani oleh Dewan Hakim Juri Tilawah. Kepada ayahanda kami persilakan untuk memberikan hadiah.
Tidak gabung kan? Tepuk tangan dulu untuk suara satu. Mana ibunya? Ini dulu ibunya. Oh, ibu cerita. Iya. Pasien saya nih. Tapi tidak ada apa ya, ada kainnya. Satu, dua, untuk bersama dengan foto bersama ini. Kenapa Pak? Kenapa? Ada yang mau ikut lagi mati jeda? Mas Beni. Ayo. Beni. Ayo, Ustaz Yasir. Ustaz Juliswan ada? Juliswan, jangan di belakang aja. Ayo Juliswan. Maju. Rahman, maju. Ini. Rahman, Aditya. Cabang utama ini. Ayo satu lagi, aja itu Ustaz. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Semangat. Kenapa Pak? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Empat tangan, semangat. Semangat sebagai generasi Quran.
Oke, ini kembali kepada Baik, selanjutnya kami membacakan hasil ekspor Musabah Juri untuk cabang Ridwanul. Surat keputusan Dewan Juri Musabaqah Dewan Quran Center Muhammadiyah Kota Sekolah nomor 001-2/DJ ICMKS /2025 tentang penetapan juara cabang Ridwanul Musabaqah Dewan Quran Quran Center Muhammadiyah Kota Sekolah tahun 2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan musabaqah Quran Center Muhammadiyah Kota Sekolah antar madrasah PPI Kota Sekolah tahun 2025 perlu ditetapkan juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3 sebagai pemenang lomba. Memutuskan menetapkan 1. Juara pendamping Musabaqah Quran PPI Quran Center Muhammadiyah Kota Sekolah antar madrasah PPI Kota Sekolah sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, kepada para juara 1, 2, dan 3 akan diberikan piala, sertifikat dan uang pembinaan. Dan juara harapan 1, 2, 3 akan diberikan sertifikat dan uang pembinaan sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. Keputusan ini tidak dapat kita gugurkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di sekolah 23 Sabar 1446 Hijriah 22 Februari 2025 Masehi. Dewan Juri Haji Aswar ditandatangani. Dewan Juri reputasi Kabupaten ditandatangani. Pada nomor PPD-nya yang kami sebutkan, silakan maju ke depan. Juara harapan 3 dengan total nilai 76 jatuh kepada NPP nomor 14. Juara harapan 2 dengan total nilai 77 jatuh kepada NPP 24. Juara harapan 1 dengan total nilai 79 jatuh kepada NPP nomor 44. Juara 3 dengan total nilai 80 jatuh kepada NPP nomor 02. Juara 2 dengan total nilai 81 jatuh kepada NPP nomor 31. Dan juara 1 dengan total nilai 82 jatuh kepada nomor NPP nomor 29. Baik, kami mintakan Direktur Quran Center Muhammadiyah Kota Sekolah didampingi oleh dari Masjid Taqwa Muhammadiyah Sekolah Selatan untuk dapat memberikan hadiah. Iya, silakan Gary.
Foto Ida. Anak. Oh. Nomor berapa? Satu. Nomor dua. Yang satu. Tahu? Ada satu SD. Satu SD. Luar biasa. Kecil-kecil. Ini ponakan bapak. Iya. Ini cucu. Cucu. Berarti cucu nih. Manggil angku dia, manggil kakek. Untuk siapa? Satu, dua, tiga. Senyum. Satu, dua, Terima kasih sebelum pemilihan Terima kasih selanjutnya surat keputusan Dewan Guru Musyawarah Tilawah Quran Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga nomor 001 strip 11 garing P strip IJ garing NTQ strip GNKS garing 2025 tentang penetapan juara cabang tahfiz Musyawarah Tilawah Quran Quran Center Muhammadiyah Kota Sibolga tahun 2025 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan musyawarah tilawah